Ciawi Wetan Tanjung Perak menyambut dengan sukacita seluruh warga jemaat dan tamu-tamu jemaat yang hadir dalam ibadah minggu saat ini. Ibadah pada pagi hari ini menandai awal bulan penciptaan tahun 2023 dan perayaan syukur awal tahun GKJW Jemaat Tanjung Perak. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere bersama dengan segenap pelayan yang bertugas. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Ciawi Wetan Pasamuan Tanjung Perak, saya menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima satu persembahan tarian KPAR untuk membuka perayaan ibadah syukur awal tahun. Umat yang dikasihi Tuhan,
Marilah dengan penuh syukur dan sukacita kita masuk dalam ibadah syukur awal tahun. Saat ini kami mengundang umat semua untuk hadir, bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan dengan PKJ 242, bait yang pertama dan yang kedua, seindah siang disinari terang. Disinari Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seindah bentang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama ibadah syukur awal tahun ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Kita percaya bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memberkati daratan dan lautan, wujud pemeliharaan tangannya. Berkat-Mu tidak saja tumbuh di darat dan lautan, rezeki kami pun Kau tahan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah gema pujian dan doa kami meramu syukur pertanda kasih-Mu yang tak terukur. Semoga kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menghayati pujian syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera,
Syukur atas kekuatan, kala duka dan resah. Syukur atas pengharapan, kini dan selamanya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama di pagi yang indah ini dalam sukacita atas berkat dan kasih Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami, kehidupan kita setiap hari. Kita naikkan madah syukur kita secara berbalas-balasan. Bagimulah puji-pujian ya Allah, Engkau yang mendengar doa, dan kepadamulah datang semua yang hidup. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bagimulah puji-pujian ya Allah, Engkau yang mendengar doa, dan kepadamulah datang semua yang hidup. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bagimulah puji-pujian ya Allah, Engkau yang mendengar doa, dan kepadamulah datang semua yang hidup. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima persembahan pujian dari vokal grup Bapak-Bapak.
Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Tuhan Allah telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan sungguh amat baik. Ia memberkati cakrawala dengan terang dan cahayanya untuk menerangi kehidupan. Ia memberkati daratan, menaruh berkatnya di dalam dan di atas tanah dan membasahinya dengan aliran sungai-sungai kehidupan. Ia juga menaruh berkatnya di lautan dengan air dan segala isinya. Dia juga menciptakan manusia seturut gambarnya untuk menjaga dan memelihara semua ciptaannya agar kehidupan tetap lestari dan harmoni. Namun sayang, sebagai manusia kami hanya tahu memetik hasil dan menikmatinya, tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan pemberiannya. Bahkan kami merusaknya. Kami tahu setiap kali kami merusak lingkungan, kami pun menambah penderitaan-Mu Tuhan. Di dalam kerendahan hati dan keterbatasan kami memohon, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahan
Saya mengundang warga jemaat untuk menyanyikan bersama-sama. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Baitnya yang kedua, kini aku sadari doa dan segala kekurangan. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saya mengundang jemaat untuk berkenan berdiri. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kasih berkenan atas setiap pertobatan umat-Nya. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga memberikan anugerah-Nya bagi setiap kita, sebagaimana kesaksian firman-Nya yang demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni dosamu, kini hiduplah dalam damai dengan sesamamu. Janganlah menyimpan duka satu dengan yang lain, tetapi hiduplah dalam ikatan kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu dipersilakan saling berjabat tangan untuk mengungkapkan damai sejahtera bagi saudara yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Sorak gembira mati Puji sorak gembira sok mati Gembira sok maaf teh samia samaka Allah ramah seko besar menyata tresna kapara kagungnya sami soka bunga jauh sagi ate ben sok mana nyara sami soka bunga jauh sagi ate ben sok mana. Mari sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umat-Nya.
Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Gusti Allah Rama Panika, se amor pelangi bumi ben esena, sadejene hastani, dalam katresnaan pun se sampurna. Haleluya, puji Gusti samanina. Haleluya, estos lae katresnana. Haleluya, puji Gusti samanina. Haleluya, estos lae katresnana. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi serta mengasihi Tuhan Yesus, mari kita akan memasuki pelayanan firman. Perikop pada pagi hari ini terambil dari yang pertama, Yesaya 49 ayat 1 hingga 7. Yang kedua nanti diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29 hingga 42. Mari Bapak Ibu, biarlah Alkitab tetap terbuka, kita mohon pimpinan dari Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan telah membimbing kami dan mengumpulkan kami ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk mengerti akan firman Tuhan. Kami berdoa bagi pelayan firman pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Stevi yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan urapi, biarlah firman-Mu yang hidup boleh kami dengarkan, dan firman-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 49 ayat 1 hingga 7 yang demikian. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Dilanjutkan dari Injil Yohanes 1 ayat 29-42. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga 42 yang demikian. Yohanes menunjuk pada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas dan Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Oh, tidak ada anak-anaknya ini ya. Selamat pagi anak-anak. Mau sekolah? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang mana di pagi ini Tuhan kembali persekutukan kita di ibadah minggu ketiga di bulan Januari di tahun yang baru. Ada sukacita yang besar yang boleh kita rayakan bersama-sama hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, hari ini momentum Gereja Kristen Jaiwetan mengawali kegiatan liturgis di bulan penciptaan. Yang kedua, selain awal dari bulan penciptaan secara khusus di Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Tanjung Perak, kita bersama-sama juga merayakan perayaan dan peringatan ibadah syukur awal tahun. Saya belum sempat bertanya-tanya sejarah syukur awal tahun itu di mana, karena sepengalaman saya 6 jemaat
waktu menjalani fikar itu baru di GKJW Tanjung Perak itu ada ibadah syukur awal tahun. Tetapi penghayatan yang dibangun begitu luar biasa Bapak Ibu. Ibadah syukur awal tahun ini berdasarkan dari informasi, baik itu majelis jemaat juga warga jemaat, bahwa syukur awal tahun itu bertujuan untuk menghayati karya dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya, khususnya gerejanya. Karya dan pemeliharaan Tuhan itu dihayati oleh seluruh warga jemaat berupa berkat dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kemudian pekerjaan, bahkan usaha-usaha dan berbagai berkat-berkat lainnya. Itu yang dihayati oleh kita sebagai warga Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Tanjung Perak, mensyukuri berkat Tuhan, mensyukuri pemeliharaan Tuhan di awal tahun. Maka syukur ini didasarkan pada karya dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun-tahun hidup kita, sepanjang perjalanan kehidupan kita. Maka salah satu representasi gambaran yang juga menjadi tanda syukur kita, kemarin majelis jemaat bersepakat kalau bisa majelis ataupun warga jemaat yang rawuh ke gereja itu menggunakan baju profesi masing-masing. Baju profesi masing-masing ini bukan soal profesi nenopo atau mungkin api-apian profesi ini mboten. Tetapi ini merupakan sebuah ungkapan syukur bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib dan adil. Tuhan memberkati kita dengan banyak cara Bapak Ibu. Kita diberkati melalui pekerjaan kita, saya menikah mereka yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, kemudian yang mengabdikan diri di negara ini, kemudian yang juga bekerja di perusahaan-perusahaan, yang menjadi pengusaha, yang menjadi pedagang, yang menjadi guru, yang menjadi veteran, kemudian juga yang menjadi dosen, yang menjadi ibu rumah tangga. Nah ini kemarin sempat ada pertanyaan, kalau ibu rumah tangga niku kostumnya apa Pak? Masa ya dasteran gitu. Tapi oleh sekretaris jemaat disampaikan ya boleh pakai baju profesi tapi yang sopan gitu, rapi dan sopan gitu. Karena ibu rumah tangga sekarang ini kan tidak selalu dasteran, kadang-kadang ya menor begitu ya, mau masak saja pakai lipstik. Niku yang pakai, saya rasa di sini mboten nggih. Iya, wonten bedane maksudnya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, itu sukacita kita mengawali awal tahun ini. Kita diajak bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Maka dalam pengakuan kita tadi kita mengatakan bahwa Tuhan Allah memberkati kita tidak hanya di darat. Kenapa? Karena kita tahu berkat Tuhan pun juga ada di lautan. Warga Tanjung Perak ini kan juga tidak hanya diberkati di darat, walaupun bukan nelayan, tetapi yang bekerja di laut, itu pun juga diberkati oleh Tuhan. Karena adanya lautan itu juga menjadi berkat bagi kita warga GKJW Tanjung Perak. Sempat kemarin itu saya juga bertanya, adakah warga Tanjung Perak itu yang bekerja di udara ya? Sinten nggih? Oh Mas Ovan nggih. Mas Ovan itu bekerja kaitannya dengan udara. Maka sebenarnya tidak hanya di darat, di laut dan di udara pun itu juga berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Kayak lagunya RRI ya, di darat, di laut, dan di udara. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah syukur awal tahun mengajak kita untuk kita menghayati karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kalau kita menghitung nominalnya, kalau kita hitung secara materi, dibandingkan dengan saudara kita, tentu kita akan menemukan bahwa kok beda-beda. Kok gak podo karo liyane gitu. Kok berkatku lebih sedikit daripada yang lainnya. Kadang-kadang muncul dalam benak pikiran kita semacam itu. Tetapi Bapak Ibu yakinlah bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dikei setitik ya ora kurang, dikei akeh nggih mboten kelebihan. Karena monggo panjenengan bertanya kepada mereka yang panjenengan anggap berkelimpahan materi, kira-kira niku cukup napa kurang. Mereka yang
hartanya triliunan Bapak Ibu menika ya tetap, kalau dibilang kurang mereka mungkin tidak nggih, atau mungkin kita yang sedikit pun juga tidak, ya cukup. Tapi mereka merasa itu tidak cukup. Karena memang berkat Tuhan itu sebenarnya diberikan kepada setiap umatnya sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Maka seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan kita, orang niki yang mau menikah, pengalaman saya secara pribadi, mungkin juga Bapak Ibu yang sudah menikah, sakdurunge menikah itu, apalagi yang penghasilannya koyok-koyok untuk makan sendiri saja, bujangan niku mboten cukup. Boro-boro nanti mikir menikah, ngopeni anake wong, iki cukup ta ora? Pernah berpikir seperti itu niki bapak-bapak mungkin ya. Mau ngelamar putrane moro tuwa, tapi berpikir cukup ndak penghasilanku untuk makan berdua. Belum lagi nanti kalau dikaruniai momongan, siji cukup ndak yo? Kok koyoke diparingi setunggal iki tuku susu wis kurang. Lah kok moro metu malih setunggal malih gitu. Nah, setunggal direncanakan malah kebobolan malih, tambah lagi telu dan seterusnya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir cukup enggak berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Tapi ternyata Bapak Ibu berdua, bertiga, berempat, bahkan berlima berkat Tuhan ini kok yo cukup mawon dalam kehidupan kita. Itulah keajaiban Tuhan dan itulah rancangan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di pagi yang indah ini dalam ibadah syukur awal tahun, kita diajak bersama-sama menggumulkan kesaksian firman Tuhan dari dua bacaan kita. Dua bacaan dari Yesaya pasal 49 dan Injil Yohanes pasal yang pertama tadi. Kita diajak menggumuli bagian kesaksian firman Tuhan ini yang mendasari kita sekaligus juga mengajak kita untuk berefleksi dari pesan firman Tuhan hari ini terkait juga penghayatan kita dalam kehidupan dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai perenungan kita dengan mengatakan bahwa kita hadir di tempat ini bukanlah sebuah kebetulan. Panjenengan percaya nggih Bapak Ibu? Bahwa kita hadir di sini bukan karena kebetulan. Dan tidak ada segala sesuatu pun di dunia ini yang sifatnya itu kebetulan. Kebetulan saya jadi pendeta, kebetulan saya ini dapat job yang besar, kebetulan saya ini dan kebetulan saya itu. Maka segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang Tuhan itu sudah menatanya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita tidak lepas dari rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia siapapun itu. Bahkan apa yang diciptakan oleh Tuhan itu Tuhan memberi maksud dia diciptakannya. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita itu remeh-temeh. Saya tidak tahu Tuhan maksudnya menciptakan tengu. Kami tetap pirsa nggih Bapak Ibu nggih. Tengu niku pirsa mboten nggih. Ada hewan kecil sekali lek ngentup kalau nyokot niku membuat gatel sak terus gitu. Ya, bukan tinggi nggih. Ya, jadi mungkin yang biasa terurusan, kalau istilah saya terurusan itu yang dolanan tenggot-got anak-anak kecil itu, tapi sekarang mungkin tidak ya kalau di sini ya. Mulih keroken begitu itu karena dicokot kami tetap atau tengu. Nah, kita tidak pernah berpikir kenapa Tuhan menciptakan itu, tapi yakinlah Bapak Ibu segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu punya maksud dan punya tujuan. Demikian pun juga kulolan panjenengan. Kita diciptakan oleh Tuhan itu punya rencana bagi setiap kita. Tuhan punya maksud menciptakan kita. Tuhan menciptakan manusia itu bukan tanpa alasan, tetapi masing-masing dari kita, Tuhan menaruh harapan, Tuhan menaruh tujuan. Maka apa maksud Tuhan menciptakan manusia? Menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka ketika kita bertanya apa maksud Tuhan menciptakan kita? Ini juga mungkin kalau saya bertanya pada panjenengan, Bapak Ibu, pernahkah panjenengan bertanya, Tuhan itu menciptakan saya nih kangge nopo? Pernah bertanya mboten? Tuhan itu menciptakan Mbak Lila itu untuk apa? Kira-kira menurut Mbak Lila, pernah berpikir seperti itu nggih, Mbak? Untuk apa, Mbak? Untuk Mas Aris. Enggak.
untuk jadi berkat? Kali ya masih bertanya-tanya. Bapak Ibu, setiap kita, kalau kita bertanya dalam hidup kita, kira-kira apa maksud Tuhan menciptakan kita? Mari kita cari jawabnya dari Kejadian, Bapak Ibu. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28 itu memberikan sebuah petunjuk bagi kita. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu pertama untuk mengusahakan dunia, untuk memelihara, dan untuk mengelola segala ciptaan Tuhan. Dan secara khusus Bapak Ibu, manusia diciptakan oleh Tuhan itu semata-mata hanyalah untuk melakukan kehendaknya. Manusia dan apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu dengan maksud untuk melakukan kehendaknya. Salah satunya tadi menjadi berkat. Ada yang kemudian memiliki sebuah pengalaman atau memiliki sebuah prinsip dalam hidup bahwa saya diciptakan untuk bermanfaat hidup bagi orang lain. Saya diciptakan oleh Tuhan, saya menghayati bahwa kehadiran saya itu bisa menjadi sumber berkat, sumber kedamaian, saya bisa melayani, dan masih banyak lagi. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu didasarkan pada satu keyakinan bahwa setiap orang, bahkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu diciptakan bertujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Ibu Bapak, untuk melakukan kehendak Tuhan itu Tuhan Allah tidak serta-merta kemudian, manusia diciptakan ya wis, dibiarkan begitu saja. Tetapi melalui pembacaan kita Ibu Bapak, kita kemudian dapat berefleksi dari kitab Yesaya pasal 49 ini. Yesaya 49 ini merupakan sebuah puisi. Ada 4 puisi dalam kitab Yesaya yang berbicara tentang hamba Tuhan ini. Ada Yesaya pasal 42, 49, kemudian pasal 51 dan 52. Itu berbicara sama tentang hamba Tuhan ini. Dan memang penekanannya berbeda-beda. Khusus pada pasal yang ke-49 ini Bapak Ibu, ini menggambarkan tentang hamba Tuhan yang memang dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa untuk melakukan kehendaknya. Mari kita perhatikan secara khusus Ibu Bapak pada ayatnya yang kedua. Dikatakan dalam kesaksian itu, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Bapak Ibu, maksud dari puisi ini adalah sebuah proses yang dialami, yang dijalani oleh hamba Tuhan ini. Dia diproses untuk menjadi pedang yang tajam. Dia diproses untuk menjadi anak panah yang runcing. Maka anak panah dan pedang yang tajam ini diciptakan untuk apa? Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan. Jadi hamba Tuhan ini dibentuk sedemikian rupa, menjadi pedang yang tajam, menjadi anak panah yang runcing untuk menunjukkan keagungan Tuhan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perspektif kitab Yesaya, khususnya Yesaya 49 ini adalah dalam penafsiran berbagai macam teori, bahkan juga ahli-ahli tafsir Alkitab, Yesaya ini 49 merupakan bagian dari kitab Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua. Yang memang ini ditulis pada masa bangsa Israel itu berada di penjajahan atau di tanah pembuangan Babilonia. Maka di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah penjajahan itu, melalui Nabi Yesaya, umat Israel diingatkan sebagai hambaku. Kamu berada di situ bukan sebuah kebetulan dan juga bukan karena Tuhan tidak mengasihinya. Ada maksud Tuhan menempatkan bangsa Israel di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah keterpurukan itu. Maka apa yang diharapkan Tuhan dalam keberadaan bangsa Israel di situ? Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini dimaksudkan adalah bangsa-bangsa Babilonia. Jadi mereka dalam keterpurukannya, mereka dalam penjajahan itu, dalam penderitaannya mereka tetap dibentuk, diutus oleh Tuhan, menjadi alatnya menjadi terang. Tetapi Ibu Bapak yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa untuk menjadi terang itu
maka bangsa Israel dalam keterbatasan, dalam kelemahannya, tetap mereka dibentuk oleh Tuhan menjadi pedang yang tajam. Mereka diasah untuk memiliki ketajaman, bahkan seperti anak panah yang runcing. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaikan pedang dan anak panah, ketika dia mau menjadi runcing, mau menjadi tajam, dia perlu diasah. Maka tergantung dari anak panah atau pedang itu. Ketika dia proses diasah itu, apakah dia mau menjadi tajam atau malah menjadi tumpul. Pengalaman saya Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, saya mengasah pisau cukur ya untuk 2 anjing saya. Wes diasah sudah lama begitu, ogak landep malah dadine ora kena digawe, ndak bisa. Maka ibu bapak tergantung bagaimana sikap hidup kita ketika kita diproses oleh Tuhan. Maka diasah itu sejatinya adalah sama seperti bangsa Israel berada di dalam penderitaan dan juga dalam kehidupan berada di penjajahan itu. Harapan dari penulis Yesaya ini, harapan dari Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya ini, umat Israel dalam keterbatasannya itu tetap bisa menyalurkan berkat, tetap bisa menjadi terang. Dan disitulah panggilan umat Israel. Nah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sama dengan perjalanan bangsa Israel. Kehidupan kita tidak pernah juga berjalan dengan mulus. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi semacam itu. Maka disitulah benarnya kita sedang diasah. Kita mau menjadi tajam atau kita mau menjadi tumpul dalam kehidupan kita. Tetapi setiap kita dibentuk oleh Tuhan dengan tujuan yang sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan segala talenta, dengan segala kemampuan yang kita miliki masing-masing. Maka mari kita mengingat apa yang disampaikan oleh penulis Yesaya ini. Bahwa walaupun mereka sudah diasah dan kemudian menjadi tajam, mereka mengingat bahwa mereka tetap berlindung di dalam lindungan naungan tangan Tuhan. Pedang yang tajam itu berada dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan anak panah yang sudah runcing, yang siap membidik sasaran itu pun juga ada di dalam tabung anak panah Tuhan Allah. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita, ketika kita sudah berproses kemudian menjadi tajam, maka jangan serta-merta membawa ketajaman kita, menggunakan ketajaman kita itu untuk keinginan diri kita sendiri. Ketajaman kita bukan untuk membunuh orang lain, tetapi ketajaman itu dipakai oleh Tuhan Allah karena dalam genggaman Allah. Kita boleh melakukan segala sesuatu itu oleh karena kehendak Tuhan Allah. Maka ibu bapak saudara, setiap kita yang dibekali dengan segala potensi talenta-talenta kita, semua ini kita pakai dalam koridor kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tetap dalam genggaman Tuhan, kita tetap dalam kuasa dan juga dalam pengaruh dan tatanan Tuhan Allah. Dengan demikian setiap kita, dengan segala kemampuan, talenta, dan juga berbagai berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita sadari bahwa kita ini hanyalah alat Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Siapapun kita ini adalah alat. Sama seperti yang dihayati oleh Yohanes. Ketika dia melihat Yesus Kristus datang di sana, Yohanes walaupun pada saat itu sangat terkenal, Yohanes hanya menyadari dia hanyalah alat Tuhan yang menyampaikan kehendak Tuhan. Maka sebagai alat sejatinya kita tidak memiliki kewenangan apa-apa. Yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita untuk menggerakkan kita hanyalah Gusti Allah kita. Maka pertanyaannya Bapak Ibu bagi kulolan panjenengan, dalam kehidupan kita, dengan segala kemampuan-kemampuan yang Tuhan karuniakan pada kita, kira-kira yang paling sering kita lakukan itu karepe dhewe napa karepe Gusti Allah? Karepe dhewe napa karepe Gusti Allah. Biasanya kalau karepe Gusti Allah itu lahirnya itu dari nurani kita. Kadang-kadang memang dalam kehidupan kita itu untuk melakukan kehendak Tuhan itu kan ya itu tadi ya, biasanya digambarkan kalau sebelah kiri itu ada malaikat yang berbaju putih, yang sebelah kanan itu ada yang warna merah punya tanduk dan bawa
trisula semacam itu. Mana yang lebih berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini membawa pesan bagi keluarga panjenengan. Kita sadari bahwa kita ini alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Panggilan kita di momen mengawali bulan penciptaan GKJW, bahwa kita ini dipanggil menjadi alat Tuhan untuk memelihara keharmonisan dunia ini, untuk memelihara segala kelestarian alam di sekitar kita. Maka mari kita lakukan itu dengan kesungguhan hati kita. Demikian pun juga kita merupakan alat bagi Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Sebagai alatnya Bapak Ibu, dengan segala talenta dan kemampuan kita dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kepanjangan tangan Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih-Nya, untuk mewujud nyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana harapan Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu, demikian pun juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, diajak untuk memproses diri menjadi pedang yang tajam, menjadi panah-panah yang tajam tapi tetap dalam kuasa dan genggam tangan kasih Tuhan. Untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kehadiran kita mampu menjadi terang dan menjadi garam dalam kehidupan di sekitar kita. Tuhan menolong, memampukan setiap kita. Amin. Bersama kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan Tuhan mengajak kami ambil bagian dalam karya-Mu di dunia ini. Melalui setiap talenta, melalui setiap potensi dan kemampuan-kemampuan kami di dunia. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kemampuan kami, keberhasilan kami, bahkan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan, semua itu bersumber dari Tuhan. Karena itu mampukan kami Bapa untuk juga menjadi bagian dari karya-Mu di dunia ini, menjadi alat-Mu, menjadi bejana-Mu yang Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu, untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah yang indah yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah memberkati kami naikkan permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebersamaan ibadah kita hari ini, kita pun bersama-sama akan menerima satu persembahan pujian vokal grup keluarga. Niki dari keluarga besar Bapak Suseno. Monggo ke aturan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, ibadah syukur awal tahun. Sebentar saya ingin menyampaikan sedikit Bapak Ibu semuanya. Ini wujud kami, keluarga besar kami bersyukur. Artinya tetap diberikan kesehatan, diberikan segala berkat yang luar biasa. Juga bersyukur untuk Bapak Ibu semuanya juga yang hadir pada kesempatan ibadah pagi ini. Pasti semua juga sudah merasakan begitu besar kasih Allah kepada kita semuanya. Khususnya kita bisa melewati tahun 2022. Sekarang kita menginjak di awal tahun 2023. Mudah-mudahan segala sesuatunya jauh lebih baik. Amin. Kami keluarga ingin menyampaikan pujian lagu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengerti. Nanti bisa sama-sama kita nyanyikan.
Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. My soul, I worship His Bersama-sama kita akan melanjutkan ibadah kita
Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan saudara kita yang beribadah, kita memperbarui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyimak penekanan warta jemaat minggu ini. Bapak Ibu mohon perhatian sejenak, kami akan menyampaikan beberapa penegasan warta jemaat dan juga beberapa tambahan. Yang pertama adalah setelah ibadah syukur awal tahun pagi ini, nantinya akan ada pembagian celengan dan juga kartu pembangunan bulanan dan juga kartu iuran kematian. Namun untuk kartu sementara masih dibawa oleh ketua wilayah karena masih ada hal yang tercatat, yaitu penomoran, alamat dan lain sebagainya, nama dan sebagainya. Kemudian untuk pembagian celengan nanti akan dikoordinir oleh ketua wilayah yang ada di bawah atau di dekat kolam ikan. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa meminta celengan di sana yang akan dikoordinir oleh ketua wilayah dan majelis setempat. Yang kedua, pembebas tugasan sekaligus pembubaran panitia pembangunan gedung gereja dan rumah kapanditan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 07.00 di dalam ibadah Minggu pagi. Mohon perhatian seluruh warga jemaat dan persiapan seluruh panitia. Yang ketiga adalah ibadah wilayah yang pertama di tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari. Mohon perhatian seluruh warga jemaat, ketua wilayah untuk mempersiapkan terkait penjadwalan tempat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah Natal kaum wanita akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 16.30 atau setengah 5 sore di gereja dengan tema Kembalilah Kepadaku dengan dress code yang digunakan yaitu warna hitam putih dan membawa kado minimal Rp25.000 dalam kurung bukan berupa makanan. Dan warta ini sebagai undangan, mohon kehadiran seluruh kaum wanita. Kemudian dari Komisi Pelayanan Diuswo, setelah ibadah pagi ini juga akan dilaksanakan ibadah rutin KPPAY yang pertama di tahun 2023 hari ini pukul 9.00 setelah ibadah dengan pelayan firman Saudari Kori Evata atau Mbak Stase. Dan warta ini sebagai undangan. Untuk tambahan yang pertama Bapak Ibu, info kehilangan jam tangan warna putih, jam tangan perempuan. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang menemukan, mohon segera diserahkan ke sekretariat. Jam tangan warna hitam untuk perempuan. Warna hitam. Mohon maaf, keplecuk.
warna hitam, jam tangan perempuan. Kalau merek saya tidak tahu. Oke, yang kedua, setelah ibadah pagi ini seluruh warga jemaat dimohon untuk tidak tergesa pulang karena ada jamuan kasih yang disediakan Tuhan untuk kita semuanya melalui majelis jemaat, melalui berkat Tuhan yang turun di awal tahun ini. Nanti bisa menikmati bersama jamuan kasih di gedung serbaguna. Demikian untuk penekanan warta jemaat dan juga 2 tambahan. Matur nuwun. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari seluruh rangkaian kegiatan pelayanan yang sudah tersusun, kita bawa dalam doa syafaat kita, sekaligus juga kita berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di sekeliling kita. Monggo kita satu hati dalam doa. Dan intinya kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Allah kami, Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan, ketika kami menyadari keberadaan hidup kami hari ini, menjadi bukti nyata pemeliharaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Bahkan janji-janji Tuhan untuk senantiasa menyertai kami, terwujud nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat dan karunia-Mu yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berbagai macam berkat, baik itu kecukupan dalam kehidupan keluarga kami, sukacita kebahagiaan dengan hadirnya cinta kasih, demikian pun juga keberhasilan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Kami syukuri semua itu Tuhan di dalam nama-Mu. Demikian pun Bapa, kami pun juga bersyukur untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, untuk setiap masalah yang kami hadapi. Kami yakini bahwa setiap pergumulan permasalahan dalam hidup kami, itu cara Tuhan mengasah kami semakin lebih tajam dalam hidup kami. Tetapi ya Bapa, kami sadar sebagai manusia yang lemah ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan memampukan kami, Tuhan menguatkan kami menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang untuk kami mengatasi pergumulan hidup kami. Bapa di dalam surga, dalam kebersamaan kami di pagi yang indah ini, mengawali syukur awal tahun di tahun 2023 ini, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan-Mu. Demikian pun juga kami pertaruhkan setiap rancangan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu Bapa apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami ke depan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Karena itu kami berpasrah diri sepenuhnya menurut dengan karya dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Bapa, kehendak Tuhan jadi atas kami, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Bapa untuk segalanya yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Dalam kebersamaan kami pagi ini Bapa, perkenankan kami mengingat bangsa negara kami, berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat hingga pemimpin kami di daerah-daerah. Berkati mereka dalam memimpin kami, karuniakan hikmat kebijaksanaan, agar mereka memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Demikian pun juga ya Bapa, kami berdoa untuk aparatur negara yang juga ambil bagian dalam pelayanan di negara ini. Tuhan berkati dan mampukan melayani kami dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan kemiskinan, bergumul dengan kesusahan dalam kehidupannya, bergumul dengan bencana yang mereka alami. Mari Tuhan hibur saudara kami, kuatkan, penuhi kehidupannya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Demikian pun Bapa, kami berdoa untuk setiap ancaman dan pergumulan yang dialami bangsa negara kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa bangsa negara ini Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Indonesia ini adalah milik-Mu Tuhan yang akan berkarya memberkati, dan Tuhan akan menyertai perjalanannya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi bangsa negara kami. Menyerahkan juga gereja Tuhan di seluruh dunia yang Tuhan pakai untuk mewartakan kasih-Mu, terlebih Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Tanjung Perak.
Ajar kami lebih sungguh lagi melayani Tuhan dengan segenap potensi dan talenta kami. Demikian pun juga kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, badan-badan pembantu, pengurus wilayah dan seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dalam kehidupan dan perjuangan iman kami. Menyerahkan ya Bapa kehidupan keluarga-keluarga di jemaat-Mu Tanjung Perak ini. Berkati keluarga-keluarga dengan cinta kasih Tuhan, agar melalui keharmonisan dan kebahagiaan keluarga menjadi terang bagi kehidupan di sekelilingnya. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini mampu memancarkan sinar terang dan teladan kasih Tuhan. Setiap pergumulan yang harus kami hadapi dalam kehidupan keluarga kami, permasalahan relasi antara orang tua dan anak, antara pasangan hidup, antara sesama dan tetangga kami, Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk menjalin relasi dengan baik dengan siapapun dalam kehidupan kami. Menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangan studinya Bapa, karuniai dengan ketekunan, dengan semangat belajar, agar melalui ketekunan dan semangat belajarnya anak-anak kami mampu menggapai setiap harapan dan cita-citanya. Menyerahkan para pemuda-pemudimu dalam menggapai harapan-harapan hidupnya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan mampukan saudara kami ini untuk mencapai cita-citanya, untuk merengkuh harapan-harapannya seturut dengan kehendak dan berkat-Mu. Bapa di dalam surga, perkenankan kami menyerahkan seluruh warga jemaat dalam pergumulan kehidupannya. Saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, maupun juga saudara-saudara kami yang saat ini sudah melewati masa-masa kritis dan menjalani masa-masa pemulihan dalam kehidupannya. Kami mau serahkan saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan menyempurnakan kesembuhan dalam kehidupan saudara-saudari kasih kami ini. Warga Adiuswo Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami menyerahkan setiap rencana-rencana kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Seluruh rencana kegiatan pelayanan yang telah tersusun, mari Tuhan berkenan menyempurnakan, menolong kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, terlebih setiap kekurangan, setiap kebutuhan yang kami butuhkan untuk menjalankan setiap program pelayanan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati dan memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu. Kami menyerahkan sisa hidup kami, demikian pun setiap harapan-harapan hidup kami dalam kasih-Mu. Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, demikian pun perkawinan. Biarlah melalui bertambahnya usia saudara-saudara kami ini menjadi tanda cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Berkati dengan rezeki, berkati dengan keharmonisan keluarga dan kebahagiaan, sehingga kehadiran Tuhan benar-benar dirasakan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap usaha pekerjaan kami dalam kehidupan kami, yang dimana melalui pekerjaan kami Tuhan memberkati kami. Mampukan kami melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Karena kami tahu bahwa dengan kesungguhan kami ini juga wujud nyata iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan kami berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami mampu melayani Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan menyempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita diberi kesempatan mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memberkati dan memelihara kita dengan setia dan penuh kasih sayang. Karena itu marilah kita nyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan kita, dan Amsal 3 ayat 9 hingga 10 menjadi nats persembahan kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita menghaturkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 147 bait 1 hingga selesainya persembahan. Bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan? Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan? Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan,
belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita haturkan persembahan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, ibadah kami di awal tahun baru 2023 ini boleh Engkau sertai dan berkati, sehingga boleh tiba di kesempatan ini. Dan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan juga bagi kami untuk kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan yang kami ambil dari berkat-berkat Tuhan yang begitu limpah bagi kami, khususnya Tuhan di awal tahun ini. Dan biarlah Tuhan tetap membersamai kami, memberkati kami untuk waktu-waktu yang mendatang, sehingga berkat Tuhan semakin melimpahi kami dan kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan, biarlah juga Tuhan tetap berkati, sucikan dan Kau terima, sehingga persembahan ini boleh menjadi salah satu sarana kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan roh takut akan Tuhan, roh hikmat akal budi, sehingga yang dilakukan, dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, tetap ajari kami untuk kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Kalau sebentar kami hendak meninggalkan rumah ibadah-Mu ini, Engkau tuntun sertai kami, hantar kami untuk kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, penuh sukacita untuk kembali hidup dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Inilah Tuhan seluruh doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Marilah kita pulang dalam pengutusan Tuhan dengan sukacita. Mari senantiasa mengingat bahwa berkat Allah tidak saja tumbuh di darat, berkat kita pun Ia tanam di lautan, di instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan, di kios-kios dan lapak-lapak dagang kita, serta di semua tempat kerja dan usaha kita masing-masing. Kini kembalilah kita dalam kehidupan dan kerja, di laut maupun di darat, dan dimanapun Tuhan memberkati kita.
Mari kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yakinlah bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkatimu. Kita hayati pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Mari bersama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik atas berkat Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki tahun 2023 dengan semangat. Tuhan beserta kita. Jangan lupa silahkan bergeser di Gedung Serbaguna. Terima kasih. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib
manis serahkan diri kepada Tuhan saudara, karena Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar kita